Ya padahal itu bermanfaat buat kita, tapi ternyata banyak dari siswa-siswi SMP Negeri 15 itu yang nggak tahu dan bahkan nggak ikut ya. Nah, gimana kita mempelajari tentang diri kita sendiri? Bagaimana caranya kita untuk mencintai diri kita sendiri biar pede gitu. Ini akan Wah, ada apa ini? kejutan. Apa itu kejutannya? Wah, apa ini? Akan ada segmen apa rek namanya rek? Segmen Truth or Dare. Aduh, dari yang paling Dari 5, yang paling Satria suka apa? Pertama, Rizal Mayo. risol mayo. Terus apa lagi? Pisang coklat. Satria ini kita lagi puasa terus Satria bahas makanan. Bu Farah. Oh Kenapa? my god, Karena Bu Farah terharu Satria. kenapa Bu Farah itu Kenapa? kalau Kira-kira Satria ini punya doi nggak sih di sekolah gitu? doi ada dong pastinya. Ada, boleh nggak sih disebutkan namanya di Oh, sini? lebih baik jangan. Oh jangan. Lebih baik jangan. Atau gini aja deh, atau inisialnya. Udah itu aja, rebahan aja. Berbahan, main game. Hah? Apalagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podabels Podcast Are Libels. Mantap hiburan, informasi, inovasi, prestasi, motivasi, dan hiburan. Oke, di episode kali ini di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan ya, di SMP Negeri 15 masih aktif nih untuk membuat podcast ya. Bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Hari ini saya Bu Farah sebagai host akan ditemani oleh bintang tamu yang spesial ya. Sebelum itu sebelum memasuki studio, kita sudah mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan juga hand sanitizer. Siapakah bintang tamu kita kali ini? Oke, perkenalkan. Halo. Oke. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Satria Agriski Prasetyo, biasa dipanggil Satria. Sekarang saya duduk di bangku kelas 8 dan juga seorang ketua konselor sebaya. Oke, nih Satria nih, banyak yang belum kenal dengan Satria. Gimana kalau misalkan Satria buka maskernya dulu nih, biar teman-teman yang lain bisa kenal. Halo. Hai teman-teman. Oke. Gimana nih kabarnya Satria hari ini? Alhamdulillah baik. Kabarnya itu sendiri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Ini kita masih pandemi di bulan suci Ramadan, masih puasa nak? Alhamdulillah masih puasa dong Bu. Masih. Udah bolong berapa hari? Oh, masih belum bolong dong. Alhamdulillah belum ya. Kalau laki-laki nggak ada halangannya Nggak ada ya halangan. Satria ya. Iya, oke. Kira-kira nih, kenapa sih Satria kok bisa dipanggil di podcast ini? Kenapa? Tahu nggak? Tahu Kenapa nggak? ya? Kenapa ya? Kita lagi bahas apa sih hari ini Satria? Bahas apa ya Bu? Apa ya kira-kira? Iya, Apa hari ya? ini spesial sekali kita membahas tentang konselor sebaya. Konselor Iya, sebaya. kalau posisinya di ekskul ini Satria sebagai apa sih? Sebagai ketua. Sebagai ketua. Iya. Nah, ini sekaligus promosi juga buat teman-teman yang lain ya, bagi kalian yang nggak tahu ekskul konselor sebaya apa ya, apalagi kelas 7 nih pandemi ya, nggak tahu ekskul di SMP Negeri 15. Nah, di sini nih jangan lupa tonton episode ini ya. Oke, Satria, kira-kira nih konselor sebaya itu apa sih? Konselor sebaya itu adalah suatu eskul di mana kita mempelajari tentang bagaimana sih menyelesaikan suatu masalah atau suatu kasus, atau membantu teman sebaya kita
untuk menyelesaikan suatu kasus atau masalah yang mereka alami. Wah, ternyata di eskul ini tuh tentang bagaimana cara kita untuk mengatasi suatu masalah, ya. memecahkan Dan suatu kita, masalah. ya, dan kita setiap manusia itu pasti akan mengalami masalah, ya. Pasti itu. Nggak hanya di anak-anak atau remaja, dewasa, semua pasti akan mengalami masalah. Dan pastinya di eskul ini berarti sangat bermanfaat sekali ya buat Pastinya kita. sangat bermanfaat. Iya. Terus kira-kira kalau misalkan di eskul ini apa sih yang dilakukan? Itu Iya, kan eskul banyak ini. yang nggak tahu kan. Apa Oh, sih iya, benar sekali. konselor sebaya itu? Terus kira-kira apa sih yang dilakukan gitu? Coba dijelaskan Satria. Oke, di eskul konselor sebaya ini kita itu biasanya menganalisa suatu kasus. Jadi kita diberikan suatu keadaan atau suatu peristiwa, dan di situ kita disuruh untuk mencari jalan keluarnya yang paling bagus itu seperti apa sih. Nanti kita diskusi bareng-bareng. Selain itu juga kalau di era pandemi ini ya, kita juga melakukan kuis, lalu membaca komik dan menyimpulkan komik tersebut. Kalau di offline kita juga berkarya juga, buat seperti buku yang 3 dimensi gitu juga ada. Ya padahal itu bermanfaat buat kita, tapi ternyata banyak dari siswa-siswi SMP Negeri 15 itu yang nggak tahu dan bahkan nggak ikut ya. Nah, Kalau iya. misalkan mereka tahu apa manfaatnya, kemudian apa yang bisa kita ambil, pasti banyak ya yang ikut ya. Ya Satria ya. Terus ini nih yang apa namanya yang harus digarisbawahi nih. Di sekolah itu kan ada yang namanya guru BK. Iya. Iya, terus kemudian kenapa kok juga ada konselor sebaya gitu? Kira-kira gimana Satria? Ya, karena ya sebagian murid atau sebagian remaja itu ya tidak suka atau lebih tertutup kepada orang tua mereka atau guru BK, dan mereka itu lebih terbuka dengan teman-teman sebaya mereka. Mereka lebih luas untuk bercerita ke teman-teman sebaya mereka dibandingkan orang tua mereka sendiri. Nah, iya sih, emang Satria ya. Bu Farah sendiri kalau misalkan dulu di masa remaja ya, kalau cerita apapun ke orang tua, itu pasti ujung-ujungnya bakalan dimarahin. Ya. Terus kalau misalkan ke guru BK, nanti ujung-ujungnya dipanggil orang tuanya. Nah, itu yang takut nih. Nah, ya itu kan membuat siswa itu jadinya takut gitu ya. Maka dari itu untuk membuat siswa itu agar bisa menyelesaikan suatu masalah, akhirnya dia ceritanya ke teman-temannya mereka, ke teman sebayanya, mereka, yaitu konselor sebaya. Nah, kira-kira ini dijamin nggak sih kerahasiaannya? Pastinya dijamin dong, Bu. Benar. Ember nggak kira-kira? Enggak dong. Enggak ya, meskipun perempuan ataupun laki-laki. Oh iya, pastinya tetap rahasia. Berarti di Walaupun konselor kita itu sebaya iya. bingung ya, nggak bisa menyelesaikan masalahnya dan harus cari bantuan. Kita tuh nggak cari bantuan ke teman-teman kita, tapi langsung ke pembinanya, 4 mata langsung gitu. Jadi jangan takut kalau bocor. Nah, tuh bagi kalian ya yang mau curhat, yang mau menyelesaikan masalah kalian, tuh kalian bisa cerita ke teman kalian yang ikut konselor sebaya, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, iya, iya. kayak pegadaian ya Satria ya. Oke. Kenapa sih di eskul ini tuh peminatnya cuma sedikit? Ya, kalau menurut saya itu dikarenakan banyak sekali orang atau teman-teman yang belum tahu ya apa aja sih yang dilakukan di konselor sebaya itu, apa manfaatnya, bosenin nggak sih eskulnya. Tuh mereka bingung. Padahal ya yang mereka pikirkan kalau konselor sebaya itu bosenin atau nggak seru, itu salah besar. Di konselor sebaya tuh seru banget teman-teman, karena kita tuh bisa berkreasi, bisa luas gitu berceritanya. Walaupun kita lagi ada masalah, kita bisa cerita ke sana. Nanti kita bantu cari penyelesaiannya itu gimana yang paling bagus. Seperti itu. Berarti penting ya. Penting, Ekstra ini tuh penting ya buat semua siswa dan juga buat diri kita sendiri. Kira-kira manfaatnya yang yang bisa diambil dari Satria itu apa? Dari ekskul ini? Pastinya saya itu jadi lebih mudah untuk menganalisa satu kasus, atau lebih mudah untuk memikirkan masalah ini tuh kira-kira penyelesaiannya seperti apa, menguraikan agar lebih jelas untuk dilihat kasusnya itu, agar lebih mudah untuk diselesaikan. Lalu saya juga mempelajari tentang hubungan interpersonal, bagaimana cara kita untuk berteman dengan yang baik itu seperti apa, dan juga mempelajari tentang body image, yaitu dimana kita mempelajari tentang diri kita sendiri, bagaimana caranya kita untuk mencintai diri kita sendiri biar pede gitu.
Itu juga Iya. dipelajari di sana. Iya memang sih Bu Farah juga mengambil di jurusan ini itu membuat Bu Farah itu jauh lebih percaya diri dalam hal berbicara, sosial gitu ya. Memang itu untuk diri kita ya, untuk diri kita, dan kita bisa membantu orang lain juga. Ya, dampaknya juga bukan untuk diri kita tapi juga orang lain. Kalau Untuk misalkan lingkungan kita kita juga. ikut ekskul, salah satu ekskul misalkan basket, kalau misalkan juara gitu, itu kan untuk diri kita sendiri ya. Oh, yang Iya. menang untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita ikut ekskul ini, itu bermanfaat untuk diri kita dan Juga juga untuk orang bermanfaat lain, untuk orang lain. teman-teman kita juga, Iya. lingkungan kita juga. Kalau misalkan di ekskul konselor sebaya ini tiba-tiba nih karena pandemi atau karena masalah apapun, tiba-tiba ekskul ini dihilangkan, itu gimana? Menurut saya sih nggak baik ya, nggak bagus ya tentunya. Karena seperti yang udah dibilang tadi, banyak sekali teman-teman atau para remaja yang mereka itu kesulitan untuk bercerita atau curhat biasanya disebutnya ya, curhat ke orang lain atau ke orang tuanya, ke guru BK. Itu biasanya sulit gitu, merasa takut kalau nanti aku curhat gini nanti dimarahin. Nah, oleh sebab itu mereka lebih senang curhat ke teman-teman sebayanya. Nah, kita sebagai teman sebayanya juga pastinya harus tahu dong, kira-kira kalau ada masalah ini kita harus ngapain, penyelesaiannya itu apa. Nah, itulah yang dipelajari di konselor sebaya. Makanya penting banget. Ya, penting. Kalau misalkan kita nggak punya wadah untuk belajar tentang konselor sebaya, maka kita juga nggak bisa bantu teman kita ya untuk nanti mengatasi malah ketemu suatu buntu masalah. gitu nantinya. Iya, nanti malah dikasih jalan yang salah Nah, gitu ya. malah kurang bagus. Iya, nanti. malah nyasar nanti jalannya ya. Ya, maka dari itu kalau bisa di suatu sekolah itu jangan sampai konselor sebaya itu nggak ada. Iya, oke. Kira-kira kalau di konselor sebaya nih yang dibahas itu apa tentang memecahkan suatu masalah itu? Biasanya diajari apa di situ? Biasanya kalau di konselor sebaya itu kita nggak cuma sekedar mempelajari tentang menyelesaikan masalah aja, tapi juga ada mempelajari tentang hubungan interpersonal, mempelajari tentang body image, cara kita agar lebih percaya diri, mempelajari tentang hak anak juga ada, dan banyak sekali macam-macam tentang lingkungan sosial ini. Ya banyak loh. Ayo teman-teman yang belum gabung di Yuk, konselor join yuk. sebaya, Seru kok pastinya. join ya, ikut ekskul kegiatan ini dimana kalian bisa belajar tentang body image, Body ya, image. tentang memecahkan suatu masalah. Iya. Banyak hal yang bisa kalian ambil dari ekskul ini. Oke, tadi sudah materi, terus kenapa sih suatu konselor sebaya itu harus bisa untuk memecahkan masalah? Kenapa? Sebenarnya seorang konselor sebaya itu nggak wajib untuk bisa menyelesaikan satu masalah. Justru seorang konselor sebaya itu kan manusia ya, pasti juga banyak kekurangannya. Mereka juga belum tentu bisa menyelesaikan semua masalahnya juga ya. Pasti juga membutuhkan bantuan orang lain. Nah, kalau kita membutuhkan kalau semisal kita itu nggak bisa untuk menyelesaikan masalahnya, kita pasti bakal langsung mencari bantuan ke pembinanya langsung biasanya. Selain itu juga di konselor sebaya itu ya gak wajib untuk menyelesaikan itu masalah. Jadi bukan berarti kita itu menyuruh ya bahasanya menyuruh ya. Kalau orang ada masalah ini, kita menyuruh harus penyelesaiannya ini. Itu enggak, itu salah sekali. Di konselor sebaya ditekankan untuk tidak memaksa seseorang yang memiliki masalah untuk melakukan apa yang kita rencanakan ke depannya gitu loh. Kita hanya memberikan pilihan, dan yang mengambil hasil akhir itu adalah yang punya masalah. Seperti itu. Oh ya, itu sih yang paling penting ya, yang paling penting. Jadi ketika kita dicurhatin sama temen yang punya masalah, kita tuh hanya akan memberikan Saran beberapa gitu. saran, ya, memberikan saran A, B, C. Kemudian untuk penyelesaiannya itu tergantung dari Yang siswa memiliki itu masalah itu. sendiri. Iya, jadi kita nggak memaksa ya, Nggak dan boleh juga memaksa itu. iya nggak boleh. Terus apa ya? Itu tergantung dari siswa itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal
Jadi kita nggak disalahin. Kalau misal ternyata akhir-akhirnya nggak seperti yang dia dipikirkan, dia punya inginkan, masalah ya. gitu. Jadinya itu Satria ini sudah nyuruh aku gini, ternyata salah gitu. Ya, itu. akhirnya dia nggak mau buat cerita lagi. Iya. Kira-kira nih Satria, dari semua pembicaraan kita hari ini, apa sih yang mau disampaikan buat penonton semua terkait dengan konselor sebaya ini? Oke, buat teman-teman semua, aku ini rekomendasikan banget ya untuk eskul konselor sebaya ini. Karena kenapa? Tentunya karena kita sebagai remaja ini kan pasti memiliki banyak sekali masalah ya, mulai dari nggak pede, kok tubuh aku jadi gendutan gini, kok kurusan gini, kok wajahku jerawatan. Masalahnya. Nah, buat kita itu jadi nggak pede, lebih kurang mencintai diri kita sendiri. Nah, itu di konselor sebaya kita bisa belajar untuk lebih mencintai diri kita sendiri. Selain itu, juga kita bisa membantu teman-teman kita menyelesaikan masalahnya. Amal ibadah juga ya Satria. Kira-kira nih kalau misalkan selama daring gini, gitu ada nggak sih Satria yang misalkan curhat ke Satria gitu, masalah apapun gitu? Ada. Dan Satria tipe orang yang dipercaya oleh teman-temannya berarti ya. Alhamdulillah gitu. Oke, terima kasih Satria udah mau berbincang-bincang di sini bersama Bu Farah, membahas tentang konselor sebaya. Ya, terima kasih juga telah mengundang saya ke sini. Menarik sekali Satria tentang konselor sebaya ini, di mana teman-temannya semua kebanyakan tidak tertarik dengan ekskul ini, tapi Satria masih aktif ya dari kelas 7 sampai kelas 8 masih aktif sampai ya sekarang. untuk mengikuti konselor sebaya. Dulu gimana sih Satria ceritanya kok bisa tertarik dengan konselor sebaya ini? Percaya diri dan membuat saya lebih mudah untuk berbicara dengan orang lain. Ya, alhamdulillah di eskul itu adalah memang wadah di mana para siswa-siswi itu bisa mengapresiasikan dirinya sendiri, mengembangkan dirinya sendiri, dan salah satu eskul ini bisa sangat bermanfaat sekali untuk Satria. Ya. Oke, terima kasih Satria sudah mau hadir di sini. Tapi jangan kemana-mana dulu. Setelah ini akan ada kejutan. Apa itu kejutannya? Apa ini? Akan ada segmen apa Rek namanya Rek? Segmen Truth or Dare. Aduh, apa ini? Oke, Farah mulai? Boleh? Yap. Oke, nanti kalau misalkan ada dua sesi nih, ada yang truth dan juga dare. Oke, berarti nggak boleh milih nih ya? Nggak boleh, jadi di sini kamu harus mengikuti apa yang Bu Farah mau ya. Oke. Nanti kalau ketika